Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Stefani Justin dari kelas 11E. Jadi PPT saya kali ini membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Diawali pada tanggal 7 Desember 1941, di mana terjadi peristiwa besar, yaitu Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga pada bulan Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang telah menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda. Bahkan, beberapa minggu kemudian, Jepang telah berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian di Kragan atau Jawa Timur, dan yang terakhir di Eretan atau Jawa Barat. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Tarakan atau Kalimantan Timur. Tujuannya yaitu untuk mencari sumber daya alam seperti contohnya emas ataupun perak. Pencarian sumber daya alam ini bertujuan untuk menyokong kebutuhan perangnya melawan sekutu. Kedua ini membahas tentang Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Pada masa awal kedatangan Jepang, di mana-mana terdengar ucapan banzai-banzai atau selamat datang, selamat datang. Setiap kali radio Tokyo memperdengarkan lagu Kimi ga Yo atau lagu kebangsaan Jepang, maka juga akan terdengar lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih pun boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Melalui siaran radio, juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat, yaitu bangsa Belanda. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua dan rakyat Indonesia adalah saudara muda bagi Jepang. Jadi, Jepang dan Indonesia sama. Hal inilah yang menyebabkan Jepang diterima dengan mudah dan baik di Indonesia. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Apa itu Gerakan 3A? Gerakan 3A adalah gerakan yang dipropagandakan oleh tentara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Gerakan ini berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nippon sendiri itu berarti sebutan lain negara Jepang yang berarti matahari. Pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer, di mana di seluruh kepulauan Indonesia, bekas Hindia Belanda, wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25
atau Tomishudan untuk Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu Pemerintahan Militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamushudan untuk Jawa dan Madura, yang berpusat di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut atau Daini Nanken Kantai. Dan yang ketiga yaitu Pemerintahan Militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting, waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Undang-undang tersebut berisi ketentuan 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Yang kedua, para pejabat pemerintahan sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Dan yang ketiga, badan-badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang, yaitu 1. Kunshirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi. 2. Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanpo. Di lingkaran Gunseikanpo terdapat 4 pu atau semacam departemen dan ditambah 1 pu lagi, sehingga berjumlah menjadi 5 pu. Kelima pu tersebut yaitu 1. Somobu atau Departemen Dalam Negeri. Kedua, Zaimubu atau Departemen Keuangan. Ketiga, Sangyobu atau Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau urusan perekonomian. Yang keempat, Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. Dan yang kelima yaitu Shihobu atau Departemen Kehakiman. Dan yang ketiga yaitu Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi 1. Jawa Barat yang berpusat di Bandung. 2. Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. 3. Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Dan yang keempat yaitu ditambah 2 daerah istimewa atau Kochi yakni Yogyakarta dan Surakarta. Selain menjalankan pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil untuk mendukung jalannya pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karesidenan. Shi atau Kota Praja, Ken atau Kabupaten, Gun atau Kawedanan, Son atau Kecamatan, dan Ku atau Desa. Pemerintahan Shu dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda yang meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, Shuchokan dibantu oleh Chokan Kanpo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanpo memiliki 3 pu atau bagian, yaitu
Nai Seibu atau bagian pemerintahan umum, Kai Saibu atau bagian ekonomi, dan Ki Setsubu atau bagian kepolisian. Pemerintahan pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra atau otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. A. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. 1. Gerakan 3A. Gerakan 3A didirikan pada tanggal 29 April 1942, tepat dengan Hari Nasional Jepang, yaitu kelahiran Tenchosetsu atau Kaisar Hirohito. Gerakan ini mempunyai 3 semboyan, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda atau Sendenbu Jepang, Hitoshi Shimizu. Hitoshi Shimizu menunjukkan tokoh pergerakan nasional yaitu Mr. Syamsuddin sebagai ketua. Namun, gerakan 3A tidak bertahan lama. Dikarenakan rakyat kurang bersimpati, gerakan ini terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Maka pada akhir 1942, gerakan 3A dibubarkan. Yang kedua yaitu Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Sebagai ganti gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki 4 serangkai. 4 dengan restu Jepang, Putra pun didirikan pada 16 April 1943. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan skala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. B. Organisasi semi-militer. 1. Seinendan atau Korps Pemuda, yaitu organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, perlu diadakannya pengerahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Seinendan. Hal ini, Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. Dan yang kedua yaitu Keibodan atau Korps Kewaspadaan, yaitu organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Karena Keibodan umurnya sudah lebih matang, jadi akan siap untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Selain Seinendan dan Keibodan, pada bulan Agustus 1943 juga dibentuk Fujinkai atau Perkumpulan Wanita, yang anggotanya minimal harus berusia 15 tahun. Fujinkai bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Ketika situasi perang semakin memanas, Fujinkai ini juga diberi latihan militer sederhana. Bahkan pada tahun 1944 dibentuk pasukan Serikandi.
Selain itu, anggota Fujinkai dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Mereka juga melakukan kinrohoshi atau kerja bakti atau wajib kerja tanpa upah. Para wanita dikerahkan bercocok tanam, sebab para pria yang tadinya menggarap ladang dikerahkan untuk urusan militer. Anggota Fujinkai juga diminta mengumpulkan dana wajib, yang berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak, maupun keperluan lain yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang. C. Organisasi militer. 1. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Adapun syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho adalah 1. Umur 18 sampai 25 tahun, 2. Berbadan sehat, 3. Berkelakuan baik, dan 4. Berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain yaitu membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Dalam Heiho telah ada pembagian tugas, misalnya bagian pemegang senjata anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Yang kedua yaitu PETA, atau Pasukan Pembela Tanah Air. PETA adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Awalnya yang ditugasi untuk melatih anggota PETA adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsuhan. Bahkan sebelum ada perintah pembentukan PETA, bagian Tokehetsuhan sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa. Latihan tugas itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraannya berada di dalam Seinen Dojo atau Pantai Latihan Pemuda. Pada akhir latihan angkatan kedua di Seinen Dojo, keluar perintah dari Panglima Tentara Jepang Letnan Jenderal Kumaikichi Harada untuk membentuk Tentara Pembela Tanah Air. Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi Tentara Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1943, secara resmi berdirilah PETA. Berdirinya PETA berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut Osamu Seinendan nomor 44. Anggota PETA yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. PETA sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan dalam organisasi, misalnya Daidanko atau Komandan Batalion, Chudancho atau Komandan Kompi, Shodancho atau Komandan Pelton, Bundancho atau Komandan Regu, dan Gyuhei atau prajurit sukarela. Pada umumnya, para perwira yang menjadi komandan batalion atau Daidoncho dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka. Misalnya pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum. Untuk Chudancho dipilih dari mereka yang sudah bekerja, tetapi pangkatnya masih rendah, misalnya guru-guru sekolah. Untuk Shodancho dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. Adapun Budancho dan Gyuhei dipilih dari para pemuda tingkat sekolah dasar. Untuk mencapai tingkat perwira PETA, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Ekonomi perang. Pada waktu Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara Hindia Belanda telah membumi hanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Akibat dari pembumi hangusan itu, keadaan perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan Jepang. Dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi.
seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Kemudian, beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi dikeluarkan, termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman berat. Pemerintahan Jepang juga membuat berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan itu diantaranya yaitu kebijakan untuk wajib serah padi. Kebijakan ini menjadikan Jawa sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur. Keadaan ini semakin menambah beban bagi pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini, kemudian pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi. Yang pertama yaitu, padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Shokuryo Konri Zimusho atau Kantor Pengelolaan Pangan. Yang kedua yaitu, penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan. Dan yang ketiga yaitu, para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang. Begitu juga, padi harus diserahkan ke penggilingan padi yang sudah ditunjuk pemerintah Jepang. Dalam hal ini berlaku ketentuan hasil keseluruhan produksi. Petani berhak 40%, kemudian 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit-bibit dengan disetor ke lumbung desa. Selama pendudukan Jepang, kehidupan petani semakin merosot. Mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani, karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang sehingga kehidupannya menjadi semakin menderita. Dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang itu, ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Hindia Belanda tidak begitu populer. Jawa Sepang dilikuidasi, dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang melanjutkan tugas dari pemerintah pendudukan Jepang dalam mengedarkan invention money yang dicetak di Jepang dalam 7 denominasi. Mulai dari 1 hingga 10 gulden, uang Belanda kemudian digantikan oleh uang Jepang. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi. Kegiatan kerja bakti itu meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang atau Nippon Seishin. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan Taiso serta Seikere. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Adanya kemunduran pendidikan itu
berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader-kader yang melopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan. Pengerahan Romusa. Untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, atau lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian, di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai, yang ada di setiap daerah. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, di beberapa kota pernah terdapat beberapa Romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Romusa sukarela terdiri atas pegawai yang bekerja tidak digaji selama 1 minggu di suatu tempat yang penting. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut Pekan Perjuangan Mati-Matian. Akan tetapi, lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka pun tidak terurus. Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai Romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi Romusa itu sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama yang dapat membantu memperkuat bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa. 2. Adanya latihan kemiliteran dan pembentukan organisasi militer dan semi-militer. 3. Penghapusan sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintahan yang sewenang-wenang. 2. Diberlakukannya kerja paksa yang memeras tenaga rakyat dan tanpa diberi upah atau Romusa. Dan 3. Adanya pelecehan dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.